sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, sahabat Guzen dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami menyapa kalian semua. Tidak lupa selalu kita awali dengan doa, mudah-mudahan kita semua, saya pribadi, kalian semua selalu dikaruniai kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Guzen yang saya cintai, yang kami banggakan, akhir-akhir ini 1-2 hari ini jagat media sosial atau medsos diramaikan dengan satu video viral kaitannya dengan satu kejadian di sebuah masjid di daerah Bekasi, kalau nggak salah, kaitannya dengan adanya pelarangan yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut terhadap salah satu jamaah untuk sholat di masjid itu gegara atau hanya dikarenakan si jamaah yang sholat di masjid itu menggunakan masker ketika saat sholat. Ini kabar yang lucu sekaligus menggelikan sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kali ini kita mendengarkan di dunia, di Indonesia atau bahkan di sejarah agama kita adanya pelarangan sholat di satu masjid gara-gara satu hal yang mungkin di kitab manapun tidak akan ditemukan, yaitu gara-gara memakai masker yang notabene sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang mengganggu tentang keabsahan sholat atau bahkan mengganggu terhadap ketenangan masyarakat atau jamaah atau bahkan pengurus masjid tentu saja. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tertarik ingin sedikit berbagi pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kaitannya dengan hukum sholat memakai masker. Sebenarnya dalam tinjauan fikih ataupun dalam tinjauan tasawuf, apakah bermasalah sholat bermasker ini? Kita ngomong dulu, kita bahas dulu kaitannya dengan tinjauan fikih. Tentu saja sholat pakai masker tidak ada yang menjadikan masalah dalam kaitannya dengan keabsahan sholat. Karena potensi kesalahan bermasker itu atau potensi kesalahan atau potensi batalnya sholat dengan masker itu hanya bisa terjadi pada saat sujud. Kaitannya dengan syarat-syarat sujud, bahwa syarat-syarat sujud itu diantaranya adalah kening ini atau dahi ini tidak ada yang menghalangi untuk menempel di tempat sujud. Nah, kita ketahui bersama yang namanya masker itu, mohon maaf, pemakaiannya pasti hanya di sekitaran hidung dan mulut. Mana mungkin ada orang pakai masker menutupi mata, dahi, kecuali memang dia hanya guyonan saja memakai maskernya. Tapi ketika memakai masker dengan benar, tentu saja dia memakainya hanya di sekitar sini, ini ke bawah, kan gitu. Artinya tidak ada kewajiban atau tidak ada sesuatu hal yang dilanggar dalam sholatnya. Sehingga dalam tinjauan fikih, sholat memakai masker tidak ada masalah. Artinya sama sekali tidak membatalkan sholat dan sholatnya sah-sah saja. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam tinjauan akhlak, tinjauan etika kita menghadap Allah, tentu saja tidak ada literatur apapun yang dilanggar. Terutama dalam kondisi yang memang saat ini bangsa kita bahkan di seluruh dunia masih mengalami satu kondisi pandemi yang pemerintah kita dan pemerintah negara manapun ini sangat memperhatikan betul kaitannya dengan protokol kesehatan, yang salah satunya bentuk ikhtiarnya adalah memakai masker. Sehingga para sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada yang dilanggar dengan masker ini. Sehingga aneh saja kita melihat video semacam itu. Kok ada-ada saja gitu. Masker dipermasalahkan sehingga mengakibatkan seorang jamaah gagal melaksanakan sholat di sebuah masjid yang notabene itu Baitullah, yang notabene itu pasti bukan masjid pribadi, karena nggak ada cerita yang namanya masjid kok dimiliki pribadi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ketika kita meninjau atau melihat dalam tinjauan
etika bermasyarakat atau bersosial. Tentu saja dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi pandemi semacam ini, justru pakai masker ini adalah terutama di tempat-tempat tertentu yang memang dalam tanda kutip penyebaran COVID masih begitu masif. Ini penggunaan masker ini justru menunjukkan adanya etika yang begitu luar biasa. Di mana tentu saja masker ini fungsinya adalah untuk berikhtiar supaya kita tidak dalam tanda kutip tertular oleh penyakit orang lain, dan kita juga tidak menularkan penyakit pada orang lain. Dan ini dalam analogi atau dalam kias contoh-contoh masalah yang lain, kita dianjurkan sekali untuk menghargai, untuk menjaga kenyamanan dan kenyamanan bersama. Salah satu contohnya ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, mau melaksanakan sholat jamaah, kita sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menggunakan wangian. Supaya apa? Supaya tidak tercium bau atau aroma yang tidak sedap dari badan kita. Itu salah satu bukti tentang bagaimana kita harus menjaga kenyamanan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga kenyamanan orang lain. Salah satu fungsi dari masker adalah demikian, adalah menjaga kenyamanan diri kita dan juga kenyamanan orang lain. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kejadian di Bekasi ini mudah-mudahan tidak terulang di tempat yang lain, menjadi pembelajaran bagi kita. Anda atau siapapun di luar sana tidak setuju dengan atau bahkan tidak percaya dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID-19 ini, monggo. Tapi yang paling penting, jangan halangi dan jangan larang orang lain untuk menjalankan satu protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله Muhammad.